secara teoritis ini adalah saat yang kita dapatkan dari penambahan tenaga kerja sama dengan yang kita keluarkan akibat penambahan tenaga kerja tersebut. Yang kita dapatkan itu namanya MRPL, Marginal Revenue Produk dari tenaga kerja. Tambahan pendapatan akibat menambah tenaga kerja. Sedangkan tambahan biaya akibat menambah tenaga kerja itu namanya upah. Atau karena tambahan biaya namanya marginal cost. Kalau tambahan penerimaan lebih besar dari tambahan biaya, maka kita selalu menambah tenaga kerja. Kalau tambahan biayanya lebih besar dari tambahan penerimaannya, kita akan mengurangi tenaga kerja. Makanya di sini timbul tanda sama dengan. Mudah-mudahan Anda bisa menikmati hal yang demikian. Itu terakhir minggu lalu. Sekarang kita akan masuk ke berproduksi dengan dua input berubah. Ya. Sebenarnya berproduksi dengan dua input berubah ini mewakili produksi jangka panjang, ya, atau long L1 hasilnya 12 ada di titik M. Kombinasi input K4 L1 ada di titik N. Kemudian ada di titik R. R itu berapa itu kombinasinya itu? L-nya 2, K-nya 2. Kayaknya ini bisa Anda hapus saja nih kalau berdasarkan tabel yang ada di sini. Karena ada di sini kelihatannya. Yang ada itu S sama T ada itu. 3 sama 1, 6 sama 1. Ya. Yang R saya ragu tidak ada sepertinya. Saya tidak hapus itu. Berarti R-nya enggak ya, Pak? Tidak ada nampak oleh saya nih. Kalau Anda temukan silakan aja sebut. Mana ada angka 12 untuk R ini? Iya, nggak ada, Pak. 4 titik. Ya. Di buku itu ya, saya tidak tahu apa ada analisisnya nggak sini. Kayaknya tidak ada. 2L 1,5K. Oh, dia mungkin bikin sendiri ini sini, tapi tidak dia tulis gitu antara 18 dan 8 ya. 2 dan 1,5. Ya, antara 18 dan 8 mungkin dia mau bikin satu titik, tapi tidak dia tulis, bisa juga begitu. 2 lebar 1,5 kapital, Pak. Ya, 2 lebar antara 8 dan 18. Betul. Antara angka 8 dan 18. Iya. Di sana dia mau bikin R, tapi tidak ada ditulis gitu. Iya. Ya, Anda bisa saja tambahkan kalau mau, atau hilangkan juga boleh. Nah, inti, ya terserah saudara lah. Kalau mau Anda tulis angka sana 12, tulis saja 12. Di antara 8 dan 18 itu. Persis di antaranya. Boleh. Mau hilangkan juga boleh. Punya titik R. Oke. 12Q dihasilkan dengan berbagai macam kombinasi penggunaan input dan K dan L. Kemudian ada 28Q. Naik ke atas ada 36Q. Naik ke atas ada 40Q. Artinya apa itu?
produksi makin ke kanan makin besar jumlahnya. Ada 12 naik ke 28. Makin besar jumlah produksi itu mengindikasikan makin besar jumlah pemakaian inputnya. Nah, kalau Anda tabel, Anda lihat makin ke 40 angkanya, maka kombinasi penggunaan K dan L makin besar jumlahnya. Ya. Katakanlah di titik apa namanya ya, di titik ini 36 4K 3L hasil 36Q. Kalau memasukkan 40, maka K-nya naik menjadi 4, L-nya juga naik menjadi 4. 5 atau 4? K 5L. 5L. Ya. Nah, artinya ini logika sederhana saja, makin banyak jumlah input kita pakai, maka makin banyak pula jumlah output. Sementara waktu begitu, karena nanti ada ketidakefisienan dalam berproduksi, di mana menaikkan jumlah input tidak lagi menaikkan jumlah output. Nah, ini ada di gambar berikut kalau Anda lihat nih. Economic region of production, ada wilayah produksi yang ekonomis. Ya. Di mana itu, kalau secara teorinya, yaitu di posisi di mana isokuan sudah mulai. Rasanya sangat sederhana. Coba Anda lihat di sini. Di titik ini kita membutuhkan titik Z lah. Titik Z produksi kita 36Q. Di titik W produksi kita, coba lihat buku ini gambarnya nggak sempurna. Ini buku Anda ada nggak titik W? Ada, Pak. Berapa produksi di sana? 36Q. Nah, sekarang di titik Z kita butuh berapa kapital dan labor untuk berproduksi? 4,5 kapital Sama 3 labor. Sama 3 labor. Kalau di titik W 6 kapital 6 kapital 3,5 labor. 3,5 labor. Artinya produksinya sama, inputnya jauh lebih banyak. Makanya dikatakan daerah itu tidak ekonomis. Jadi garis yang menghubungkan yang hitam ini menghubungkan titik-titik ekonomisnya ini. Di luar titik ini ke atas dia tidak ekonomis lagi. Kenapa? Tadi sudah dijawab, penambahan input justru tidak lagi menambah output. Ya, penambahan input tidak menambah output. Atau boleh juga dibalik. Output yang sama dihasilkan oleh input yang lebih banyak. Ya. Sama. Secara ekonomi itu daerah ini. Apa namanya nih? Kalau Anda gambar, apa ini istilahnya nih ya? Di wilayah titik hitam dalam ini ya. Gambar apa namanya itu? Kayak gambar bentar ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Ini lagi. Ini yang ekstrim-ekstrim.
Ada namanya perfect substitute, ada namanya perfect complement. Nah, kalau perfect substitute itu pengurangan atau penambahan jumlahnya selalu sama. Maksudnya di sini, kalau berikan contoh, dikurangi K1 ditambah L2. Anda rubah titiknya di sini, di arah atas ini, tetap juga L-nya dikurangi 2, K-nya dikurangi 1, L-nya tambah 2. Kenapa demikian, Pak? Karena dia berada pada posisi garis dengan sudut yang selalu sama. Dia tidak di grafik yang bengkok tadi. Artinya penambahan K atau penambahan L selalu diiringi dengan pengurangan L atau K dalam jumlah yang sama. Kenapa sama? Dalam konteks dunia realnya bisa Anda beri contoh apa kira-kira ini? Dan itu konstan, jumlahnya sama di sepanjang garis. Jadi kalau ada di titik A ini, berapa ini? 0 K 8L. 8L. Ya, itu jumlah produksinya sama dengan yang ada di titik B, 4 K 0L. Ya. Kemudian sebelah kanan Anda lihat, itu beda betul dengan sebelah kiri, ini perfect complement. Apa maksudnya di sebelah kanan ini? Coba Anda lihat. Isokuan paling bawah tentulah outputnya sama. Di titik ini, saya ada di buku ada nama juga, katakan 2K 1,5 L, imajiner saja. Katakan outputnya 10 di sini, katakan begitu. Anda tambah, ada 10 juga di sini, 2K 2L, 10 juga. Di sini 2K 4L 10 juga, karena itu prinsip isokuan. Anda pindah ke atas, 4K 1,5 L, berapa produksinya? Titiknya 1L tuh, Pak. 4K 1L, berapa outputnya? Lebih besar. Ingat prinsip isokuan. Outputnya sama, 10 juga. 6K 1L, outputnya 10 juga. Artinya apa? Kalau dia perfect complement ini, titik efisien berproduksinya hanya 1 di titik sudut ini. Kenapa? Kalau pindah kita ke tempat lain, output memang sama, tetapi inputnya dipakai lebih banyak, salah satunya. Kalau kita pindah dari titik sudut ke kanan, yang lebih banyak dipakai apa? Inputnya. Lebar. Jumlah outputnya sama. Kita pindah ke kiri, ke atas,
Yang lebih banyak pemakaian inputnya adalah capital, outputnya sama. Jadi ini ekstrim ini. Titik efisien berfungsinya cuma salah satu saja. Ada di sini katakan apa ini? Sebelum C katakan B di sini, C katakan D di sini. Contoh Jadi kasusnya kalau seperti Anda apa? kenapa? Contoh kasusnya seperti apa tuh Pak? Kalau yang ekstrim nih, yang perfect komplit. Saya mencontohkan tukang jahit ya. Jadi kalau mau menambah output, tambah mesin, tambah tukang jahitnya satu. Tambah lagi output satu, tambahnya begini, satu mesin, satu tukang jahit, outputnya 10 baju. Kalau mau naikkan output lagi, ya 2 mesin, 2 tukang jahit. Kalau mau menaikkan lagi, 3 mesin, 3 tukang jahit. Kan tidak mungkin 2 mesin, 1 tukang jahit, Anda naikkan, hanya menjahit ya. Nah, cuma sekarang saya pernah cerita juga minggu yang lalu, sekarang ada satu operator 6 mata jahitnya. Tergantung aja dengan komputer lagi, 10 mata jahitnya, 12 masih tergantunglah dengan skala produksinya. Kalau ini yang saya masukkan jahit tradisional lah. Gitu. Kalau Anda bisa menemukan contoh lain, silakan saja. Apa kira-kira yang bisa mewakili konsep yang kita jelaskan dalam dunia nyata. Pak, mau nanya boleh Pak? Ya. Tadi kalau perfect complement itu kan dengan output yang sama, iya dengan input yang lebih besar tapi outputnya tetap sama gitu Pak. Tapi kalau perfect substitute tadi gimana konsepnya Pak? Kalau perfect substitute itu pengurangan salah satu input selalu diiringi dengan penambahan jumlah input yang sama. Umpamanya kurang K1, tambah L2, dikurangi K1 lagi, tambah L-nya 2 lagi, dikurangi K1 lagi, tambah L-nya 2 lagi. Berapa Bang? Outputnya tetap sama jadinya. Outputnya tak sama. 55. 62 agak. Udah. 6. Makanya garisnya lurus ya. Karena delta K per delta L itu sebenarnya adalah mengukur tangen ya, kemiringan sebuah garis. Karena kemiringannya sama, ya MRTS-nya juga sama. MRTS-nya sama, itu kan delta K per L. Itu sasabinya kan? Bisa juga delta L per delta K, kalau Anda pindah dari mana gitu. Tergantung keadaannya lah gitu. Ya. Gambar 610 isopos line di buku saya. Kalau kita punya uang $100, di mana upah dan tingkat bunga sama $10 per unit, upah ini mewakili biaya tenaga kerja, tingkat bunga mewakili biaya modal. Ya. Dengan demikian kita bisa mempunyai sebuah garis stock cost yang seperti ini. Di mana nih angkanya 10. Kalau uang kita $100 itu semuanya dibelikan untuk modal, maka dapat 10 unit. Kenapa 10 unit? Karena harga modal itu 1,
$10. Atau kalau seandainya semua uang yang $100 itu digunakan untuk membayar tenaga kerja, kita bisa dapatkan tenaga kerja 10. Dari mana 10 itu? Ya 100 bagi 10. Atau kombinasi lainnya. Berapa kombinasi lainnya? Saya tanya aja kepada saudara. Kalau uang 100 itu dibelikan kepada tenaga kerja 4 orang, berapa unit kapital bisa kita peroleh? Uang yang $100 itu kita gunakan untuk membeli tenaga kerja sebanyak 4 orang atau 4 unit. Berapa unit modal bisa kita dapatkan? Enam. Iya, Pak. Nah, semuanya sepakat? 6. Ada anak sepakat 6? Dari mana tanya 6? Semuanya sepakat 6 ya? Dari mana tanya 6? Siapa yang jawab 6 tadi? Iya, Pak. Dari mana tanya 6? Itu kan yang di tabel pertama itu kan ketika kita menggunakan menggunakan 4 lebar itu berarti kan kapitalnya 6, Pak. Kalau dari garis yang ada di sana. Dari garis ya. Kalau dari hitung-hitungannya gimana? Masih belum terlalu paham, Pak. Nah, kita punya uang 100, harga kapital 110, harga modal 110. Kalau 4 tenaga kerja kita pakai butuh uang 40 kan? Karena kan 110. Sisa uangnya kan 60 lagi. Iya, Pak. Harga kapital 110 itu 6 kapital kita peroleh. Sederhana sekali ya, tidak rumit-rumit. Kalau 8 lebor berapa kapital? 8. 8 lebor berapa kapital? 2, Pak. 2. 2 enak. Ya kan karena angkanya sederhana, gampang pula ingatnya. Dasar itu mudah dimengerti. Kita pindah ke gambar kanan. Apa artinya gambar kanan itu? Gambar kanan itu kita ambil garis yang sejajar ini dulu. Ini. Ya. Garis sejajar itu kan mengindikasikan bahwa makin ke kanan isokos itu memperlihatkan biaya yang makin besar. Ya. Artinya di AB kosnya 100, di A aksen, B aksen, di garis keduanya kosnya 140, di garis A double aksen, B double aksen, kosnya 80. salah itu. Pasti lebih gede lagi. Hingga angka 1 ya enggak kalau itu. Ada yang salah itu, coba teliti apa yang salah itu. Oh, terbalik dia ini. Di AB itu 80 ini.
Yang paling bawah apa itu? Atau kita salah baca? Double action, Pak. Oh, yang paling bawah ada double aksen ya. Betul 80 ada double aksen itu. Iya. Yang AB 100 betul ya? Iya. 100. Oh, kita salah, dia taruh bolak-balik ini. Oke. Apa yang terjadi kalau di AB bintang? Nah, kalau yang terjadi di AB bintang adalah di mana terjadinya perubahan harga daripada input. Anda lihat di sana, harga modal yang diwakili oleh tingkat bunga R tetap 10. Sedangkan harga tenaga kerja berkurang dari 10 menjadi 5. Maka berubahlah bentuk isokos menjadi A, B bintang. Dimana kalau 0 kapital dengan uang 100 juga, maka jumlah tenaga kerja yang bisa dibeli adalah 20. Dari mana tahunnya 20? 100 bagi 5. Artinya perubahan harga input menyebabkan perubahan isokos Sukos. dalam bentuk kemiringannya. Ya. Kalau berdasarkan formula, Anda bisa lihat di bawah gambar itu formula isokos itu C sama dengan WL tambah RK. C sama dengan WL tambah RK. W itu apa? Tingkat bunga, upah wages. L itu jumlah tenaga kerja tambah R tingkat bunga atau kapital yang dipakai. Kira-kira arti rumus 1610 itu. Kemudian dirubah lagi rumus 611. Ya dibagi-bagi saja ini berapakah? Ya, C per R kurang W per R. Kalau dibikin L sama dengan berapa? Apa rumusnya lagi? Kalau K, C per R kurang W per R. Kalau L berapa? Sama dengan C per bisa lihat buku yang saya maksud. Apa? C per K dikurang RPW kali K. Ya terbalik-balik aja tuh gayanya. Karena hanya dua huruf saja. Oke. Biasa saya pindah aja ke sebelah lagi karena oke. Tadi topiknya pemakaian input optimal. Sekarang di manakah pemakaian input yang optimal itu? Kita gabungkan konsep isokos dengan isokuan. Anda bisa melihat di sana, saya memperhatikan ini ada 3 isokos, 3 isokuan. Kalau isokos garisnya lurus, isokuan garisnya lengkung. Kecuali yang ekstrim tadi ya, ada perfect substitute, ada perfect complement. Karena kita menggunakan garis yang tidak ekstrim.
Coba Anda lihat ISO cost paling bawah, jumlah output 8Q. Ya. Ada ISO kuan terbawah, outputnya 8Q, ISO kuan kedua, outputnya 10Q, ISO kuan ketiga, outputnya 14Q. Untuk menghasilkan 8Q itu berapakah biayanya? Ada dua ISO cost terbawah. Saya kurang nampak ini. Bentar, sebagai dia bisa. Yang mana yang ditekan untuk membesarkan ini nih? tambah apa kutip tuh Pak? Hah? Tanda Apakah kutip. caranya? Tanda kutip tuh Pak. Yang ini ya, double aksen ya. Iya, Pak. Jadi ada ISO cost A double aksen, B double aksen, ada ISO cost AB. Ini juga tidak terlalu sulit. Di titik D, berapa output kita? 4 labor. Output. Itu input. Kalau bicara labor dan kapital, itu input. Nah, kalau bicara output, kita bicara key. 8 key. Betul nggak itu 8 key? Betul. Di titik D, output kita 8 key. Ya, betul, Pak. Iya, Pak. Di titik J, Mana? Titik J, Pak. Ada C, Pak. Nggak ada, J. 8 berapa key juga. output? 8. 8 key juga, Pak. juga. Di titik M, Titik M 8 juga. 8 key juga. Yang membedakan hanya kalau di titik J kita menggunakan kapital lebih banyak. Di titik M kita menggunakan labor lebih banyak. Kalau di titik D Seimbang. hampir seimbang lah gitu. Sekarang biaya di titik J dengan M beda atau sama? Beda, Pak. Sama. Biayanya beda. Sama. Pak. Beda atau sama? Sama, Pak. Kenapa sama? Karena konsep ISO cost. ISO cost. Nah, ISO cost. Kalau saya bicara ISO cost. Kalau saya bicara biaya ISO cost. Kalau saya bicara output ISO kuan. Ini memang sering bolak-balik ini. Di titik J dengan titik M biayanya sama. Produksinya, outputnya sama atau beda? Sama, Pak. Sama. Kalau di titik D, outputnya sama atau beda dengan titik J dan M? Sama. Biayanya sama atau beda? Beda, nak. Mana lebih murah? Murah yang D, Pak. Murah yang D. Artinya kita pilihlah D sebagai pilihan produksi. Nah, kenapa? Karena Lebih hemat. lebih hemat. Dengan output yang sama, biayanya bisa minimum. Paling Kalau- ideal, Pak, D. Kenapa? Berarti bisa dikatakan paling ideal kondisinya D berarti ya. D. Kalau Anda geser titik D itu ke bawah, cost-nya tidak bisa lagi. Kenapa? Karena biaya tidak bisa menutupi supaya kita menghasilkan 8Q. Jadi dia mesti bersinggungan. Iya. Ada demikian juga titik E dan titik F sama aja analisanya.
titik D, titik E, titik F adalah namanya kalau dihubungkan expansion path, titik ekspansi kita. Ya kalau mau membuat 10Q, gunakanlah inputnya 5K, 5L. Kalau masih mau juga berekspansi di 14Q outputnya, gunakanlah kapitalnya berapa kira-kira? 7. Titik F itu. 7. 7, Pak. Ya. Dengan labor berapa? 8. 8 umpamanya. Ya. Titik D, titik E, titik F adalah optimal combination of input. Kalau digunakan formula, maka MRTS sama dengan W per L di titik itu. Atau delta K per delta L sama dengan W per R. MRTS itu kemiringan garis. Sukuan apa-apa isokos, MRTS. Isokos. Coba pikirkan lagi. Marginal rate of technical substitution. Yang substitusi adalah K dengan L atau L dengan K. Kalau bicara L dengan K dan K dengan L, pemakaiannya konsekuensinya adalah output. Ya. Kalau bicara upah W dengan tingkat bunga, konsekuensinya adalah biaya. Maka koneksinya dengan iso cost. Hati-hati aja di situ karena istilahnya kadang-kadang membingungkan ya. Tapi kalau Anda pergi ke dunia nyata itu gampang dimengerti. Input hubungannya dengan output, input juga hubungannya dengan cost. Kapan input hubungannya dengan cost? Kalau sudah ada harga inputnya. Output berhubungan dengan kuantitas, maka konsepnya isokuan. Biaya hubungan dengan harga input, maka hubungannya dengan isokos. Kalau Anda lihat kemudian ada garis ini. Kenapa pindah 20 ke 10 kira-kira ini? Apa yang terjadi? Kita bisa juga 10 ke 20. Nah sekarang itu di buku kita ada halaman 238, gambar 612. Masih memisalkan kita punya uang $100 dengan harga kapital dan labor dengan tingkat yang sama itu 10. Ya. Kalau 10 itu dia bergerak dari ini awal. Coba lihat, perhatikan ini. Ini A, B, ini 10 ini. Jadi bergerak kita. Kemudian kita ingin menghasilkan output sebanyak 10 juga garisnya ini. Kemudian Anda bisa menikmatinya. Kita optimum berproduksi di titik E. Bisa Anda lihat ini, jangan di ini dulu ya. Ini awal bergerak ini. Kita di 10 AB dengan output sebesar 10Q, kita akan optimum menggunakan input di titik E. Dengan 5K dan 5L. Nah, baru
muncul perubahan. Jika dimisalkan terjadi perubahan upah, di mana upah turun dari 10 ke 5, maka berakibat kepada perubahan ISO cost, Kos. ya, yang tadinya AB sekarang menjadi AB bintang. Betul nggak itu? AB bintang. Dengan menggunakan 8 tenaga kerja dan 3 kapital. Apa tenaga kerja? 3 kapital. Sekarang Mana yang lebih efektif tuh Pak antara titik E dengan R tuh Pak? sekarang kita coba hitung ya. Kalau titik E menggunakan berapa tadi kapital? 5 ya. 5 Pak. 5. L-nya 5 juga kalau saya salah. 5 ya. Iya Pak. Harga kapital waktu itu 10. Berarti kapital memerlukan biaya 50. Harga L 10. Berarti membutuhkan biaya 5 kali 10, 50. Total biayanya 100. Kalau di titik R, K-nya 3, berapa biaya kapital jadinya? 3 kali 3 kali 10. 30. Membutuhkan 8 tenaga kerja. Tenaga kerja berapa biayanya tadi? Setelah harganya turun menjadi 5. Tentu Naik. 8 kali 5 sama dengan 40. Total biaya di TR adalah berapa? 40 tambah 30 ya Pak. 70. 70. Berarti lebih efisien di titik R. R. Berarti harus dicari satu-satu ya Pak ya? Iya, memang dicari satu-satu. Kita kan ingin ada 2 konsep di sini. Boleh outputnya sama, biayanya minimum. Boleh sebaliknya, dengan biaya yang sama, outputnya maksimum. Kalau di kita ini, outputnya sama, biaya minimum. Karena ada 2 pilihan biaya. Iya. Sebenarnya tidak 2 juga, bisa banyak ini. Ya. Tapi intinya, tadi sudah ada kuncinya, kapan isoquant menyinggung isokos. Jadi pilihan itu tidak satu sebenarnya ya. Jelas saya namanya pilihan ya. Salah satu dari pilihan ya. Nah, makanya ada di case tadi 61. 61 itu kira-kira begini. Kalau Anda di Jakarta, katakan begitu, ingin ke bandara. Ada 2 pilihan mau naik tol atau jalan biasa. Mana Anda pilih? Naik tol, Motor Pak. Pak.
Ya kan outputnya sama di bandara. Nah, ya. Kalau sama-sama nggak macet, mana ada pilih? Motor. Mobil. Nggak naik tol kalau jalan biasa gitu. Jalan biasa ini nggak macet. Biasa, Pak. Kenapa? Jaraknya mungkin lebih dekat. Lihat. Karena tidak ada biaya tambahan untuk Untuk tolnya, biaya. Pak. Ya kalau konsep kita dipakaikan itu biaya lagi ya. Tapi konsekuensi waktu juga ada nantinya. Mungkin jalan tolnya waktunya lebih pendek karena jalan main lurus saja. Jalan biasa walaupun enggak berbiaya tapi jalannya ya ada belok lah dikit. Ya. Ini ada semacam substitusi juga konsekuensinya nanti ke bahan bakar. Memakai bahan bakar dari segi biayanya lagi. Bisa pindah membayar. Nah, kalau tol jaraknya pendek, bahan bakarnya mungkin kecil, tapi bayar tol. Jalan biasa, jalannya mungkin nggak jauh, bahan bakarnya pasti lebih banyak. Jadi itu kali apa dalam otak kita kan itu lagi yang dipikirkan. Di sini saya menang biaya, kalah di waktu umpamanya. Di sini saya menang waktu, kalah di biaya. Nah, tentu di sana kita mulai berpikir ya. Ya tentu di sini jarang orang berpikir ke situ sebenarnya. Karena kalau ke bandara, nanti kalau tidak tepat waktu, ya bilang pula cost tiket ya. Ya tidak usah ke bandara lah, umpamanya Padang baru nanti Anda naik tol atau naik biasa. Ya kalau biaya Anda pertimbangkan dengan waktu ya itu substitusinya. Tapi kalau Anda pertimbangannya lain, awak ingin makan-makan di jalan, kalau di tol tuh sampai yang Pak, jadi tidak susah jadinya kalau itu diperbandingkan. Kalau bulan puasa jadwal selesai jam berapa? Nah, Kita waktu sudah selesai setengah 12, Pak. Nah, 12, Pak. Setengah 12. Iya, Iya, Pak. Pak. Di jam 1 sebelah 4 ya. Iya, Ya, Pak. udah lewat, Pak. Pak. Ya kalau udah lewat ya kita akhiri saja. Return itu apa hasil mungkin. Kita punya fungsi produksi Q. Q itulah output yang dihasilkan dengan menggunakan labor dan kapital. Coba Anda lihat di sini, kalau ditambah input dengan proporsi yang sama sebesar H, maka bertambahlah output sebesar, ini apa ini Pak? Lambda apa ini? Iya Pak, lambda. Lambda ya. Kalau lambda sama dengan H, artinya proporsi tambahan input sama dengan proporsi tambahan output, itu istilahnya ini silah saja ya, itu constant return scale. Kalau tambahan output proporsinya lebih besar daripada tambahan input, itu dia increasing return to scale istilahnya. Kalau tambahan outputnya lebih kecil daripada tambahan inputnya, namanya decreasing return to scale. Ini istilah saja. Ya. Kita tambah input 10%, tambah output lebih besar dari 10%. Itu increase return to scale. Tambah input 10%, bertambah pula output tapi kecil dari 10%. Itu namanya decrease. Ditambah input 10%, bertambah pula output 10%, itu namanya konstan. Rasanya mudah. Ini slide terakhir dari ini. Kalau digambar ya seperti ini. Ya. Yang mana yang konstan, yang mana yang decrease, yang mana yang increase. Ini kelihatan bahwa Anda lihat di gambar kita, di sebelah kiri sekali,
3 menjadi 6 berapa persen tambah input itu? Dari 3 menjadi 6 berapa persen tambahnya? 3 Pak. Ya, berapa persen? 2 kali 100%. 50 100. 2 kali itu berapa persen? Kan dari 3 menjadi 6. Kenaikannya berapa persen? 2 kali Kenaikannya 200%. berapa persen? 100%. 100%. Berapa tambahnya output? Berapa persen? Dari 100 menjadi 200. 100 juga. 100. Nah, 100% tambah input, 100% tambah output, dia konstan return to scale. Yang kedua, 100% juga tambah input, tambah outputnya lebih dari 100%. Dari 100 menjadi 300 berapa persen tambahnya? 200. 200. 100. Berarti increase. Yang ketiga, inputnya tambah 100%, outputnya tambah berapa persen? 50%. Berarti decrease. Ya, dia tambah juga, tapi tambahannya lebih rendah. Maka namanya decrease. Decreasing. Tinggal 2 slide nampaknya, daripada 24 ya. Tanggung ini. Ini dari segi empiris di lapangan. Ini namanya fungsi Plusy-Kopdogla seperti ini, berpangkat ya. Kemudian dinaturalkan. Ini seringkali dipakai dalam melakukan studi-studi pemakaian input keadaan L dan berapa dampaknya kepada output. Maksudnya begini hasil akhirnya, ditambah input 10% berapa bertambahnya output. Seperti tadi hasilnya nanti ini. Ini sudah menjadi persamaan regresi nantinya ini. Yang kita bahas kemarin. Karena tanggung, saya coba selesaikan sedikit lagi. Tapi ternyata kupasannya panjang ini ya. Berapa halaman ini? Minggu depan aja lagi, Pak. Ya, terima kasih sarannya. Istirahat dulu Pak. Saya setuju. Panjang rupanya 51 lembar. Justru lembar itu pendek. Apalah. Oke, saudara. Bagi yang telah berpuasa, selamat berpuasa. Yang belum dan besok bisa. Terima kasih. Izin saya leave dulu ya. Terima kasih, Pak. Siap Pak. Kasih Pak. Oke, sama-sama.